Halo, ketemu lagi. Hari ini saya akan sharingkan satu hal yang cukup penting terkait dengan statistik ya. Ini adalah salah satu metode statistik yang paling banyak digunakan mungkin sampai saat ini, khususnya untuk mahasiswa ataupun pemula statistik yang akan mengolah data dan melakukan penelitian melihat hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Ya, ini metodenya namanya regresi linear berganda. Ya, jadi metode statistik ini sampai saat ini masih banyak digunakan. Tapi kita lihat saat ini perkembangan AI merubah banyak hal ya, termasuk dalam metode analisis data. Nah, hari ini saya akan melakukan satu percobaan perbandingan yang sebenarnya saya sudah lakukan 1-2 hari yang lalu untuk mencoba melakukan analisis regresi linear berganda dengan AI, fitur AI gratis milik Microsoft ya. Copilot mungkin pernah kita dengar, Copilot milik Microsoft, satu chat bot AI yang cukup banyak manfaatnya dan teman-teman mungkin sebagian sudah coba ya. Nah, kita akan coba terapkan penggunaan Copilot ini untuk mencoba melakukan analisis regresi linear berganda. Ya, tentu ini jika memang bisa ya akan merubah banyak sekali pola belajar, metode belajar statistik yang konvensional. Ya, akan terjadi banyak sekali perubahan ke depannya ya. Kita coba sebentar ya. Ini adalah data yang akan kita olah. Ini data hasil penelitian saya beberapa waktu lalu ya. Akan kita gunakan. Teman-teman nanti bisa download juga data ini jika ingin. Akan saya sharekan linknya di description. Data ini ada 145 data ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada keterangan about-nya ya. Nah, di sini ada 145 data. Nanti teman-teman bisa lihat sendirilah. Kita langsung saja ya. Sebelum saya melakukan analisis dengan Copilot ini, saya tentu sudah mencoba melakukan analisis regresi linear berganda menggunakan alat analisis statistik seperti biasa. Saya menggunakan R. Di sini saya coba lakukan, maka kita bisa mendapatkan seperti ini. Kita lihat ya. Nah, di sini terlihat hasil analisis regresi linear berganda untuk model yang akan saya uji. Ada 3 variabel, SMP, KM, dan CI. Nah, kita menemukan angkanya seperti ini untuk koefisiennya ya, untuk KM dan CI. Nanti teman-teman kita akan bandingkan bagaimana hasilnya ini dengan hasil dari AI. Ya, tentu sudah saya coba ya, untuk saya jelaskan hari ini. Kita langsung saja ke Copilot Microsoft. Terus terang saya sebenarnya jarang menggunakan Copilot ya, saya lebih banyak menggunakan Gemini punya Google ya. Alasannya karena ekosistem Google yang sangat komprehensif dan lengkap gitu ya. Nah, kita coba lihat sekarang Copilot. Saya beberapa waktu ini baru mencoba lagi sebenarnya ya, nanti kita mungkin akan bandingkan dengan Gemini kalau ada waktu kesempatan lain ya, bagaimana hasilnya. Jadi pertama saya akan melakukan upload file. Ini adalah command prompt yang saya masukkan ke dalam Copilot. Teman-teman bisa lihat command prompt ini sangat sederhana. Saya minta jabarkan isi tabel dengan header masing-masing kolom. Ya. Ini perintah ini mungkin tidak baku ya. Jadi saya sendiri juga tidak punya patokan baku bagaimana memberikan prompt. Teman-teman mungkin bisa search di AI ataupun di internet. Standar-standar penggunaan prompt sekarang sudah banyak sekali tutorial yang diberikan. Jadi saya hanya mencoba menggunakan prompt sederhana sesuai dengan apa yang saya inginkan dalam bahasa saya pribadi. Jadi saya melampirkan file seperti biasa. Teman-teman bisa tinggal plus ini, klik plus ini dan upload ya. Maka dia akan mengambil file di mana kita inginkan. Jadi saya melakukan upload file ini. Kemudian dari sini saya berikan command prompt, jabarkan isi dari tabel dengan header masing-masing kolom. Kemudian kita lihat hasilnya. Copilot akan menjabarkan isi dari file ini. Pertama adalah identitas responden ya. Hanya ini saja 2 kolom yang dia sampaikan. Kemudian profil badan usaha. Ya, ini ada di sini dijabarkan. Ada beberapa kolom sebenarnya. Kalau teman-teman lihat tadi di data ini ya, memang ada total 27 kolom sebenarnya. Ini memang saya berikan semua, teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Nah, kemudian di sini dijabarkan lagi
3 variabel dengan masing-masing indikator kolomnya. Mulai dari praktek KM, Competitive Intelligence, dan strategi manajemen proses SMP. Oke, dari sini saya melihat cukup detail. Jadi Copilot menjabarkan cukup detail dan harusnya ini benar. Nah, kemudian saya coba tanya lagi, ada berapa total data dalam file? Nah, kemudian dijabarkan di sini terdapat 145 data. Ya, tepat sekali. Memang datanya ada 145. Ya. Dan dia berikan juga baris coding R untuk memeriksanya seperti ini. Ya, teman-teman bisa cek sendiri nanti ya. Nah, kemudian dia sampaikan juga beberapa hal yang berguna. Ya, dia menyarankan beberapa hal yang kita bisa lakukan dengan data yang ada. Oke, kemudian kita coba mengikuti sarannya ini dulu ya. Nah, kita visualisasi korelasi antar metrik KMC SMP ya. Saya mengcopy ini saja, poin yang ini ya. Saya copy saja, saya coba. Dan dia keluarkan dua gambar ini. Ya, dua gambar ini ya cukup sesuai sepertinya ya. Saya tidak cek kembali memang untuk hal ini. Menurut saya ini nanti kita lewatkan saja. Teman-teman kalau mau cek silahkan. Kemudian dia berikan penjelasannya yaitu mengenai scatter plot matrix dan heat map korelasi. Ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke proses regresi linear berganda yang saya inginkan. Di mana jadi komen prompt saya adalah lakukan regresi linear berganda di mana variabel SMP dipengaruhi oleh variabel KM dan CI. Tunjukkan hasilnya. Jadi Copilot melakukan proses ini dengan sangat cepat dan simple sekali, dan kita lihat di sini ada dia sertakan coding R atau coding Python yang dia gunakan. Jadi memang saya perhatikan di dalam Copilot ini dia menggunakan Python ya, tapi sebenarnya mirip dengan R. Kita tidak usah terlalu pusingkan ini, yang penting hasilnya kan ya, AI kan begitu. Nah, kemudian keluar hasil seperti ini, dan teman-teman bisa lihat perbandingannya. Untuk KM, koefisiennya 0,1042. Kemudian kita cek kembali dengan hasil statistik yang sudah 0,1042. Jadi sama persis ya kawan-kawan. Interceptnya 1,3521. 1,3521. Jadi memang sama persis. Kita bisa lihat sendiri di sini. Nah, dari sini saya sudah melihat bahwa lumayan juga nih Copilot. Tetapi ada satu hal yang penting di dalam regresi. Itu ada uji asumsi klasik yang harus dilakukan untuk melihat model kita sesuai atau tidak. Nah, jadi setelah ini dilakukan, kita lanjutkan. Anggaplah regresi awalnya sudah sesuai ya kawan-kawan. Nah, tapi saya akan mencoba lakukan juga uji asumsi klasik. Apakah semua memenuhi kriteria syarat? Kita coba. Setelah dilakukan, ternyata didapatkan bahwa uji normalitas tidak terpenuhi. Kemudian uji multikolinearitas juga tidak terpenuhi. Untuk heterokedastisitas juga tidak terpenuhi. Ya, untuk autokorelasinya aman. Ya kan? Jadi di sini ada beberapa hal yang ternyata tidak sesuai, tidak memenuhi uji asumsi klasik. Nah, hebatnya lagi Copilot menyarankan untuk memperbaiki model, dia menyarankan beberapa hal. Mengurangi multikolinearitas, transformasi variabel untuk normalisasi, kemudian untuk menangani non-normalitas bisa dengan robust regression misalnya ya. Nah, saya coba saja. Saya berikan prompt lagi, silakan perbaiki model dengan transformasi data atau langkah yang dirasa perlu. Sangat simpel ya. Kemudian dia lakukan perbaikan model dengan transformasi log, didapatkan hasil regresi seperti ini. Tentu ini hasil sudah berbeda ya dengan hasil regresi kita yang pertama tadi. Nah, saya memang belum mencoba bagaimana memfinalkan hasil regresi dengan data yang sudah kita modif atau kita transformasi, karena saya cek dengan data dengan bahasa R memang terdapat asumsi klasik yang normalisasi tidak terpenuhi. Jadi saya coba lakukan dengan Copilot ini. Hasil regresinya terakhir adalah seperti pada tabel ini ya, dengan log ya, variabel data KM dan CI-nya sudah ditransformasi dengan fungsi log. Kita lanjutkan untuk proses uji asumsi klasik lagi, dan kita lihat bagaimana hasil terakhir. Ternyata setelah dengan fungsi log ini, data residual masih tidak berdistribusi normal, sementara 4 uji asumsi klasik yang lainnya sudah memenuhi. Oke. Kemudian dari hasil Copilot,
dia kemudian merekomendasikan lagi untuk kasus normalitas, dia berikan opsi selanjutnya itu dengan transformasi lanjutan, misalnya dengan Box-Cox ya, pada variabel SMP atau beberapa metode lainnya. Nah, saya tinggal berikan prompt saja, silakan coba opsi yang ada. Sangat simpel ya. Silakan coba opsi yang ada. Kemudian dia kerjakan. Berikut hasil perbaikan model regresi setelah menerapkan transformasi Box-Cox. Ya, ini adalah hasil regresinya yang terakhir. Intercept log KM tetap ya, KM dan CI. Kemudian formulanya di sini adalah Box-Cox SMP ya. Kemudian p-value-nya di sini didapatkan. Kita terlihat setelah transformasi yang kedua ini, kita melihat bahwa KM ini, log KM tidak berpengaruh signifikan kepada Box-Cox SMP karena di sini p-value-nya sudah di atas 0,05. Untuk log CI masih berpengaruh signifikan. Kemudian dilakukan uji asumsi klasik kembali, dan di sini terlihat 4 kategori uji asumsi klasik ini sudah terpenuhi. Ya. Jadi kemudian di sini keluar lagi kesimpulan dan menanyakan langkah-langkah berikut yang kita mau. Bisa untuk menginterpretasikan, kemudian prediksi, visualisasi diagnostik, kemudian eksplorasi nonlinear jika diperlukan. Luar biasa ya. Kemudian saya berikan saja satu perintah lagi, interpretasi dengan bahasa manajerial hasil uji regresi terakhir. Kemudian dia lakukanlah proses interpretasi tersebut, dia buat dalam bahasa Inggris ya, dan beberapa hal dia sampaikan di sini. Teman-teman nanti bisa mencoba sendiri. Ini adalah bahasa manajerial yang ya saya pikir ini sudah kita cukup pahami lah ya. Dan dia berikan lagi rekomendasi apa yang kita ingin lakukan. Luar biasa ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah AI terus merubah banyak hal ya, termasuk dalam analisis statistik yang selama ini menjadi salah satu ciri khas dalam tugas akhir penelitian baik dosen maupun mahasiswa. Terlihat sekali bahwa kemampuan AI sudah sampai pada tahap ini. Saya sudah mencoba beberapa fungsi statistik lainnya, proses analisis data statistik lainnya, termasuk PLSM. Memang untuk PLSM sendiri saya coba sampai beberapa waktu yang lalu masih belum sesuai dengan yang kita harapkan. Dan jika kita bandingkan dengan aplikasi statistik, ada perbedaan hasil. Tetapi saya pikir tidak menutup kemungkinan beberapa waktu ke depan semua itu akan berubah. Sehingga saat kita ingin melakukan analisis pada sebuah data, kita tinggal memberikan perintah, maka akan dikeluarkan hasilnya tanpa kita perlu tahu bagaimana menggunakan alat analisis statistik ataupun bagaimana pemrograman R dan Python untuk melakukan analisis data. Inilah yang akan berubah di masa depan dan menjadi tantangan bagi kita semua, khususnya bagi mereka yang belajar ilmu statistik. Basic yang mereka miliki seolah-olah menjadi tidak bermanfaat lagi di masa depan, kecuali mereka bisa menerapkan ilmu yang ada pada bidang-bidang basic, bidang-bidang dasar untuk pengembangan ilmu-ilmu lainnya. Tetapi dalam pemanfaatan memang akan banyak sekali perubahan. Demikian video yang ingin saya sharingkan, semoga video ini bisa bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh komentar ya, silakan. Terima kasih.